Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan masih beri. Jika kami masih bisa menghirup udara, bahkan kami masih bernafas sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang malam, bahkan hari ini kami mau bangun menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah hidup kami sepanjang hari ini boleh terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi setiap kita yang sudah bangun pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita sama-sama meminta tuntunan Tuhan untuk kita boleh melangkah di hari yang baru ini. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ya, Roma pasal 8 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman ini dengan jelas berkata, ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, Dia memenuhi kita, lalu kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Dia. Dan maka dengan jelas firman Tuhan ini berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, ayat ini sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka dia bukan anak Allah. Sekalipun Kristen, kalau hidupnya tidak dipimpin Roh Allah, sekalipun Kristen pendeta sekalipun, kalau hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka dia bukanlah anak Allah. Kita ini harus mencapai status yang namanya anak Allah. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen, itu terlalu dangkal. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita hanya menjadi sekedar orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus, maka maaf. Ya, bukan jaminan kita bisa masuk sorga. Tetapi jikalau kita menjadi anak Allah, ya, nah itu baru kita boleh berhak masuk dalam kerajaan Allah yang disediakan bagi setiap mereka yang percaya. Ayat ini berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah, hari ini mari kita introspeksi diri, apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Allah? Apakah selama ini kita berjalan meminta tuntunan Roh Kudus? Apakah selama ini kita berjalan meminta pimpinan Roh Kudus? Atau kita hidup menjadi Kristen, pelayanan mungkin, tapi kita berjalan dengan kekuatan dan kepandaian kita sendiri. Dan kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Firman ini berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saat hidup kita ini berjalan dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak Allah. Tapi jika kita tidak menjadi anak Allah, maka maaf, bukan jaminan saudara untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, siapa yang memimpin kita hari-hari ini? Apakah dipimpin oleh daging kita? Apakah hidup kita dipimpin oleh keakuan kita? Apakah hidup kita dipimpin oleh dosa, oleh setan bahkan? Atau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia selalu bertanya kepada Roh Allah tentang apapun yang akan dia lakukan. Dan kalau kita dipimpin Roh Allah, maka tidak ada satupun yang membuat kita itu tersandung atau ya lari dari kehendak Tuhan. Ayat 15 di sana dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang berikutnya, kita ini diberi kuasa oleh Roh Kudus. Ya, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dengan kata lain, kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang akan memenuhi hidup kita itu ketakutan, kekecewaan, kegelisahan, khawatir, saudara. Itu yang akan memenuhi hidup kita. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita ini adalah anak Allah. Orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia diperbudak, saudara. Ya, ayat ini bilang kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau orang itu sudah dijamah oleh Roh Kudus, tapi sebaliknya orang yang hidupnya belum dijamah Roh Kudus, ya pasti penuh ketakutan, depresi, kecewa. Ya, di dunia ini tidak ada yang pasti. Hanya Tuhanlah yang pasti, makanya kita harus menaruh pengharapan kita satu-satunya pada Tuhan, pada Roh-Nya yang kudus. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh, yaitu Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau orang tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka dia hidup di bawah perbudakan dosa. Makanya ada orang-orang yang tidak bisa tidur, orang-orang yang ketakutan, gelisah, bahkan akhirnya asam lambung naik. Kenapa? Ya, karena engkau belum menerima roh yang membuat engkau itu menjadi anak Allah, ya, dan engkau dibebaskan dari semua hal yang membuat kamu takut. Ayat ini berkata sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ya, tetapi kamu sudah menerima roh Allah, Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Bahkan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia membuat kita ini bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena Roh Kudus itu adalah materai bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi saudara, kalau hari ini hidupmu masih dipenuhi ketakutan, kecemasan yang berlebihan sehingga engkau stres, depresi, gak bisa tidur, berdoa saudara. Engkau sedang diperbudak oleh roh-roh dunia yang miskin ini. Karena roh Tuhan itu tidak demikian. Ya, roh Allah itu memberikan kita kekuatan. Jadi apa bedanya Roh Kudus sama roh setan? Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan keberanian, roh setan memberikan ketakutan, roh setan memberikan ya intimidasi, kecemasan, kebimbangan. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan hidup kita, yaitu roh Allah. Karena itu saudara, ya, mari kita sungguh-sungguh terus mau melekat kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah materai kita sebagai anak Allah. Karena kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Siapa yang hari-hari ini masih hidup dalam ketakutan? Siapa yang hari-hari ini tidak bisa tidur? Siapa yang hari-hari ini rasanya, ya saya itu gak ada yang saya pikirin Bu, tapi kok saya gak bisa tidur? Ini parah saudara. Mari kita berdoa minta Roh Kudus turun atas hati kita. Mari kita berdoa agar Roh Kudus turun atas hidup kita. Supaya dengan roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dilepaskan dari ketakutan. Dia dilepaskan dari kecemasan dan dia belajar hidup mempercayai Tuhan. Bahkan di saat tidak ada siapapun di hidup kita, kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Saudara, biarlah Roh Kudus terus memenuhi hidup kita dan minta saudara. Ya, kalau saudara yang belum mengalami jamahan Roh Kudus hari ini minta. Katakan, Tuhan kami mau minta roh yang membuat kami menjadi kuat. Roh yang menyebabkan kami tidak menjadi takut lagi. Tetapi roh yang membangkitkan iman kami. Tetapi kami telah menerima roh Allah, roh yang menjadikan kami ini anak-anak Allah. Ya, oleh karena roh itu kami bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada hubungan yang lebih indah daripada hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Manusia membutuhkan Tuhan dan sumber kebahagiaan hidup manusia adalah ketika dia berdamai saudara dengan Tuhan. Ya, biarlah kita mau terus memanggil Tuhan dalam hidup kita. Kita mau terus menyerahkan seluruh hidup kita hanya ke dalam tangannya. Dan biarlah
senantiasa saudara. Ya, Roh Kudus itu yang menguatkan setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami berserah kepadamu. Roh Kudus, Engkaulah penolong, Engkaulah guru, Engkaulah pembimbing bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada di hidup kami. Ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaik yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Biar kita mau berkata, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Allah. Ini kerinduan kami Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus, lebih lagi saudara yang mengharapkan Roh Kudus, mari buka tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, datang penuh, amin, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang datang urapiku, datang Tuhan, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut, tapi kami menerima Roh Allah. Karena Roh itu kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat jamahan Roh Kudus atas hidup kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang selalu memimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran. Kami bersyukur buat hari ini, tubuh yang sehat Tuhan berikan. Biarlah kami boleh bekerja, yang bekerja di luar kota, di luar rumah, di kantor, Tuhan sertai. Apapun yang kami lakukan, biar itu berkenan di mata Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Berkati setiap mereka yang sakit, yang terbeban berat, masalah ekonomi Tuhan menjadi jawaban. Ini seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.